Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia bersama saya Yoga. Di video kali ini saya akan mencoba sebuah fitur yang lumayan baru di Mikrotik, yakni fitur NVMe over TCP. Sebuah fitur yang nanti memungkinkan kita bisa assign atau menggunakan hard disk yang tidak ada di hardware kita, tapi nanti kita akan ambil itu melalui jaringan. Nah, penasaran bagaimana konfigurasinya dan apa aja sih kelebihannya dari fitur ini? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman juga mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. Di sebelah kanan saya sudah saya siapkan ada dua buah produk dari Mikrotik. Yang atas ini adalah produk CCR 2116 series. Yang bawah ini adalah produk terbaru dari Mikrotik, yakni Rose Data Server. Sebuah produk yang dia bisa menjadi server sekaligus bisa menjadi router. Kenapa? Karena di Rose Data Server ini kita bisa melihat di bagian depan ini terdapat 20 slot NVMe yang mana storage-nya bisa kita gunakan untuk berbagai kebutuhan di Mikrotik. Nah, konsepnya adalah nanti salah satu dari slot atau SSD yang terpasang di Rose Data Server ini akan saya gunakan sebagai media penyimpanan dari CCR 2116, tetapi tidak saya pasang secara fisik. Nah, nanti komunikasinya dari si 2116 ini akan melalui jaringan. Kita bisa lihat di sebelah kiri ini. Ini ada sebuah SFP yang sudah saya sambungkan ke Rose Data Server di bagian bawah. Kebetulan si Rose Data Server ini interface koneksi untuk networknya ada di bagian belakang. Nah, kita akan lihat bagaimana cara konfigurasinya. Pertama, saya akan pasangkan dulu SSD-nya teman-teman. Jadi yang sudah terpasang di sini ada dua, ada slot 19 sama 20. Saya akan tambahkan satu lagi nanti di slot 18. Bentuk harddisknya atau SSD-nya masih sama, dia ada yang model menggunakan U2 seperti ini, atau kalau teman-teman belum punya yang langsung model seperti ini, nanti kita bisa menggunakan semacam kayak converter atau adapter ya. Jadi kita beli NVMe-nya terpisah, yang model M2 seperti itu, kemudian kita bungkus dalam casing atau converter jadi U2 seperti ini. Nah, kita pasangkan. Posisinya kebalik seperti ini. Sudah ini ya dia ya, kuat ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam slotnya. Ini saya akan coba masukkan di slot 18 teman-teman. Oke, pastikan sudah kuat dan kemudian nanti sudah ada indikator warna hijau di slot NVMe-nya. Nah, kemudian konfigurasinya akan saya lakukan via Winbox. Kebetulan saya terkoneksi ke CCR yang bagian atas ini. Ini kabel abu-abu ini menuju ke laptop saya. Tapi sudah saya set sedemikian rupa sehingga saya juga bisa melakukan konfigurasi langsung di Rose Data Server yang bawah ini. Saya akan buka langsung Winbox-nya. Yang akan saya lakukan konfigurasi pertama adalah si Rose Data Server-nya dulu. Oke, kita buka Winbox. Kemudian kita cari di Neckbar. Sudah saya set ya, biar dia bisa muncul di Neckbar. Dan kita lihat di sini ada namanya, saya kasih identity namanya GW Server. Oke, pertama kita cek dulu apakah disknya tadi sudah terbaca atau belum. Kita masuk di menu sistem disk. Dan karena Rose Data Server ini sudah include ya, atau sudah defaultnya sudah ada yang namanya Rose Package-nya, sehingga menu di disk ini dia akan lebih lengkap. Ini RAID yang sebelumnya sudah dibahas di video sebelumnya.
Kemudian yang saya masukkan tadi terakhir adalah di slot NVMe 18, statusnya sekarang adalah MB. Nah, ini boleh di format sekarang atau di format nanti bisa ya. Yang jelas nanti untuk bisa diambil datanya dari jaringan, nanti kita aktifkan namanya NVMe over TCP. Langkahnya adalah kita klik 2 kali di slot nomor 18 ini. Kemudian nanti kita centang ada yang namanya NVMe TCP export. Ini tinggal kita centang saja. Kemudian kita oke atau play. Nah, cukup seperti itu dan jangan lupa karena ini nanti dia bekerja di jaringan, maka nanti kita juga harus memasangkan alamat IP untuk si Rose Data Server ini. Jadi di IP address sudah saya pasangkan ada IP 30.2 terpasang di SFP plus 4. Ini yang direct connect dengan si CCR yang ada di atas. Oke. Kita geser lagi konfigurasi selanjutnya. Kita akan lakukan konfigurasi di sisi CCR-nya. Ini saya buka lagi satu Winbox. Kita akan masuk di CCR-nya dengan IP 30.1. Nah, ini CCR-nya yang sebelah kiri. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa mengambil atau istilahnya kita bisa gunakan NVMe 18 di Rose Data Server ini untuk menjadi storage dari si CCR-nya walaupun dia lewat jaringan. Yang pertama pastikan dulu si CCR-nya ini dia sudah terinstall namanya package Rose. Jadi kalau kita lihat di sistem package seperti ini, maka pastikan di router yang akan jadi kliennya ya. Jadi kalau kita ibaratkan ini adalah NVMe TCP servernya, yang sebelah kiri ini adalah NVMe TCP kliennya. Nah, keduanya itu harus sudah ada namanya Rose Storage Package ini. Jadi ini sudah harus ada diinstal di sisi router yang pengen berkomunikasi. Nah, akan lebih baik lagi nanti teman-teman juga lakukan upgrade ke versi paling baru. Ini contohnya saya pakai versi yang lumayan baru ya. Versi 7.18.2 sehingga nanti fiturnya semuanya sudah akan lengkap. Nah, kalau ini sudah, maka nanti kita akan lihat di bagian sistem disk itu juga akan muncul menu yang cukup banyak. Ini kalau saya geser ke kanan, ya, ini sama dengan yang ada di RDS atau Rose Data Server ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa berkomunikasi? Yang pertama adalah pastikan IP address-nya sudah dipasang. Ini untuk CCR-nya, yang di sebelah kanan untuk Rose Data Server-nya. Ini 31 dan 30.2. Kemudian kalau sudah, kita bisa tambahkan di bagian disk ini, kita klik tanda plus. Kemudian untuk slotnya ini misalnya kita kasih nama, biar nggak bingung, misalnya ini adalah TCP gitu ya. Ini menunjukkan bahwa dia komunikasinya menggunakan TCP. Kemudian type-nya adalah NVMe TCP. Nah, untuk portnya, defaultnya itu adalah 4420 teman-teman. Jadi pastikan nanti kalau kita implementasi ini tidak ada firewall dan tidak ada rule-rule yang melakukan pembelokan atau pemblokiran port TCP 4420 baik di sisi klien maupun di sisi server. Kalau sudah, langkah lain atau parameter lain yang perlu kita isi adalah di bagian NVMe TCP address. Ini kita isikan alamat IP dari NVMe TCP servernya gitu ya. 192.168.30.2 sesuai IP yang sudah saya pasangkan tadi di sini. Kemudian kalau sudah kita isikan di sini ada NVMe TCP name, ini adalah nama dari slot di sisi servernya. Jadi kalau di kasus saya, ini kita isikan NVMe 18. Nah, hostname-nya ini kalau paling gampang atau dia itu sebenarnya merujuk pada identity mikrotiknya.
Jadi kalau masih default kita bisa isi mikrotik, tapi karena di sini sudah saya custom, namanya adalah gw_server, maka akan saya isikan gw_server. Sementara tidak ada password dan tidak ada parameter yang lain lagi. Kemudian kalau teman-teman akan langsung pengen di mount di file system, jadi langsung masuk di menu file tadi, maka nanti tinggal kita centang di bagian ini, mount file system. Kemudian oke. Nah, ketika di oke, nanti di sini akan ada namanya NVMe TCP state, di mana nanti kalau ada problem di jaringan di sini akan menunjukkan apakah statusnya itu live atau mungkin timeout ya. Nah, di sini kebetulan langsung live teman-teman karena komunikasinya sudah bisa terjalin. Sehingga kalau nanti kita cek di bagian file, nah, maka nanti sudah akan ada ini TCP. Ini adalah disk yang baru saja saya tambahkan melalui komunikasi jaringan. Nah, ini bisa dilakukan kalau misalnya ya formatnya belum sesuai. Jadi misalnya kita klik 2 kali. Nah, ini kebetulan sudah saya format sebelumnya. Tapi kalau misalnya formatnya belum sesuai, nanti teman-teman bisa lakukan formatting juga. Ini kita geser ke kanan. Nih. Nah, di sini ada format drive juga. Jadi ini bisa kita gunakan juga baik di sisi klien maupun di sisi NVMe TCP servernya. Kita bisa format drive, kemudian kita pilih drive-nya yang mana, kita pilih file sistemnya. Nah, itu juga bisa. Jadi formatnya bisa sebelum diaktifkan NVMe-nya atau setelah diaktifkan NVMe TCP-nya, dan bisa dilakukan di sisi server ataupun bisa dilakukan di sisi klien. Mana yang menurut teman-teman lebih cepat aja. Oke. Nah, ini berarti sekarang di CCR-nya sudah nambah satu storage baru, namanya adalah TCP, yang sebenarnya secara fisik dia ada di RDS atau ada di mesin ROSE data servernya. Nah, terakhir kita langsung melakukan pengujian teman-teman. Saya akan coba lakukan pengujian sederhana. Bagaimana hasilnya kalau saya lakukan copy sebuah file langsung di drive yang namanya TCP ini, langsung di disk yang namanya TCP ini, apakah nanti speednya akan maksimal atau tidak. Nanti kita akan lihat ya teman-teman ya. Selanjutnya akan saya coba untuk mentransfer sebuah file sederhana. Filenya saya coba cari ukurannya agak gede biar nanti kita bisa lihat kira-kira kecepatan transfer datanya berapa. Karena transfer data ini akan sangat berkaitan dengan nanti koneksi, kemudian juga baca tulis atau kemampuan read dan write dari hard disknya, baik hard disk dari laptop saya ataupun yang ada di sistem. Saya akan menggunakan satu aplikasi seperti FTP Client. Sebenarnya aplikasi macam ini ada banyak ya, teman-teman bisa pakai aplikasi yang lain juga. Saya akan coba open connection baru ke IP 31, ini adalah IP dari CCR-nya. Ya. Kemudian nanti akan saya copy sebuah file. Di directory atau di disk namanya TCP ini. Ya. Oke, saya akan langsung aja masuk ke sini. Saya akan masuk ke directory atau folder namanya TCP. Kemudian saya upload sebuah file. Ini kebetulan ada file PPT slide yang lumayan besar. Sebagai contoh biar nanti kita bisa mengetahui kira-kira seberapa cepat transfer data yang bisa dilakukan. Nah, kita bisa lihat di sini transfer rate-nya itu sekitar 70-an sekian megabyte per second. Kalau kita lihat tadi file sekitar 7 GB itu selesai di
kurang lebih 100 detik teman-teman ya. Jadi sekitar 2 menit kurang sedikit. Nah, kita bisa lihat di sini sekitar 65 sampai 70 rata-ratanya. Dan kalau kita convert dia ke megabit per second yang B-nya kecil, kita bisa lihat di bagian interface. Kebetulan tadi saya bridge ya, tapi kebetulan karena dia sudah support layer 2 hardware offload juga, kita bisa lihat dia itu transfer rate-nya di sekitaran 500 megabit per second. Nah, kebetulan kalau interface-nya yang terkoneksi ke laptop saya ini kan dia 1 gigabit per second rate-nya teman-teman. Tapi mungkin aja kekuatan atau kapasitas baca tulis dari SSD atau hard disk di laptop saya juga mungkin akan berpengaruh ya teman-teman. Jadi ini lumayan gede, dapatnya sekitar 500-an megabit per second. Pas saya coba transfer data sebesar 7 GB, itu hanya membutuhkan waktu sekitar 100 detik saja teman-teman. Oke, nah mungkin kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya yang membahas tentang RAID di ROS Data Server, saya juga pernah melakukan pengetesan dari laptop saya direct langsung ke RDS-nya. Itu dapat juga sekitar 500 megabit per second. Jadi untuk data sekitar 7 GB itu bisa ditransfer kurang lebih selama 100 detik saja. Nah, hari ini di video kali ini saya coba untuk mentransfer itu melalui NVMe over TCP yang ternyata hasilnya juga sama. Sehingga mungkin bisa saya simpulkan bahwa NVMe over TCP ini tidak mengurangi kecepatan transfer rate. Ya, selama memang komunikasi dari CCR ke RDS ini memang benar-benar bagus. Jadi memang karena dia itu NVMe over TCP lewat jaringan, pastikan bahwa dari si klien ke arah servernya, atau kalau di sini kasusnya saya pakai CCR dengan si RDS atau ROS Data Server ini, itu jaringannya memang bagus. Jadi kalau dia lewat LAN ya pastikan tidak ada limiter bandwidth misalnya, atau tidak ada latensi dan yang mengurangi speednya, sehingga nanti kita bisa mengimplementasikan NVMe over TCP ini dengan baik. Nah, fitur ini juga bisa menjadi satu kelebihan ketika misalnya si ROS Data Server ini, karena dia memiliki storage yang sangat banyak, itu dia bisa kita jadikan sebagai sebuah bank kayak storage gitu ya. Jadi harusnya kita kumpulkan di sana semua secara fisiknya, tetapi penggunaannya bisa kita share ke mesin-mesin yang lain. Misalnya seperti CCR seperti ini butuh untuk penyimpanan misalnya root server, atau mungkin ada yang jadi misalnya user manager server. Misalnya ada juga yang dia menjalankan kontainer. Maka nanti tidak terbatas dari mesinnya ada di mana atau hard disknya ada di mana, itu bisa kita gunakan melalui NVMe over TCP. Nah, seperti itu teman-teman percobaan saya secara sederhana. Jadi tadi konfigurasinya konfigurasi minimal ya yang bisa dilakukan agar nanti NVMe over TCP ini bisa jalan. Yang kita dapat kesimpulan bahwa ternyata selama memang jaringannya bagus, itu tidak ada masalah. Jadi antara storage dengan mesinnya tidak harus dalam satu mesin yang sama, tapi bisa kita ambil dari jaringan. Nah, poinnya adalah teman-teman di sini harus menggunakan versi OS paling baru. Dan jangan lupa juga install yang namanya ROS Storage Package di Mikrotik yang teman-teman butuhkan. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video tutorial saya kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang pengen menggunakan produk-produk Mikrotik atau jaringan yang lain, langsung saja kunjungi di website citraweb.com atau bisa juga cari di marketplace saya teman-teman dengan nama toko Citra Web. Nah, kemudian jangan lupa juga kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol lonceng biar teman-teman dapat notif ketika kami upload video terbaru. Jangan lupa juga share video ini agar lebih bermanfaat untuk pengguna Mikrotik yang lain. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini dan sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Di video kali ini saya akan santen di Mikrotik yakni NVNP. Siapa yang tahu? Sepertinya saat ini Mikrotik sudah mulai serius menggarap di sesi yang dia memiliki berbagai macam slot environment, slot storage NVMe